salam kenal. Perkenalkan, saya Yulia Samanta dengan NIM 2232320005. Saya berasal dari jurusan Antropologi Budaya, Institut Seni Budaya Indonesia, Bandung. Saya di sini mau menjelaskan sedikit tentang cerita legenda dari Sang Kuryang dan menganalisisnya menggunakan teori mitos Levi-Strauss. Pertama, terdapat pengenalan teori. Struktur biner, oposisi dalam mitos Sang Kuryang. Teori mitos Levi-Strauss. Dalam analisisnya, Levi-Strauss membagi mitos menjadi dua bagian, yaitu struktur dalam dan struktur luar. Struktur dalam adalah struktur yang mendasari mitos dan terdiri dari berbagai unsur yang saling berkaitan. Struktur luar adalah struktur yang terlihat dari luar, seperti contoh cerita yang diceritakan dalam legenda dan mitos. Nah, saya juga akan menjelaskan struktur dalam yang akan saya ambil untuk menganalisis legenda ini adalah struktur biner. Levi-Strauss berpendapat bahwa struktur dalam dari mitos adalah biner oposisi, yaitu dua unsur yang saling bertentangan tetapi saling melengkapi. Misalnya, dalam mitos Sang Kuryang terdapat unsur cinta dan tabu. Cinta dan tabu adalah dua unsur yang saling bertentangan tetapi keduanya diperlukan untuk membangun sebuah cerita. Setelah mengetahui struktur biner, lalu hal yang akan saya bahas adalah apa saja unsur biner dalam cerita legenda Sang Kuryang. Terdapat unsur cinta dan tabu. Mereka adalah dua unsur yang saling bertentangan pada mitos Sang Kuryang. Cinta adalah perasaan yang kuat dan positif, sedangkan tabu adalah larangan yang harus dipatuhi. Dalam mitos ini, Sang Kuryang adalah cinta pada Dayang Sumbi yang merupakan ibu kandungnya sendiri. Cinta mereka melanggar tabu, yaitu larangan untuk menikah dengan ibu kandung sendiri. Cinta antara Sang Kuryang dan Dayang Sumbi adalah cinta yang kuat dan mendalam. Sang Kuryang jatuh cinta pada Dayang Sumbi sejak pertama kali bertemu. Cintanya yang kuat membuat Sang Kuryang rela melakukan apa saja untuk mendapatkan Dayang Sumbi. Lalu tabu yang dilanggar oleh Sang Kuryang adalah larangan untuk menikahi ibu kandungnya sendiri. Larangan ini merupakan larangan yang sakral dan harus dipatuhi oleh semua orang. Konflik antara cinta dan tabu ini menjadi inti dari mitos Sang Kuryang. Konflik ini menyebabkan Sang Kuryang gagal menikahi Dayang Sumbi dan akhirnya berubah menjadi sosok yang jahat. Penerapan unsur cinta dan tabu pada struktur biner dalam legenda Sang Kuryang terdapat pada salah satu konfliknya. Pada konflik antara cinta dan tabu dalam mitos Sang Kuryang dapat diinterpretasikan sebagai konflik antara keinginan dan norma. Sang Kuryang ingin menikahi Dayang Sumbi, tetapi keinginannya ini bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat, yaitu larangan untuk menikahi ibu kandung sendiri. Konflik ini juga dapat diinterpretasikan sebagai konflik antara manusia dan alam. Sang Kuryang berusaha untuk melawan kekuatan alam dengan membangun bendungan yang dapat membendung aliran Sungai Citarum. Usahanya ini merupakan upaya untuk menguasai alam. Interpretasi yang tepat tentang konflik antara cinta dan tabu dalam mitos Sang Kuryang dapat bervariasi tergantung pada perspektif yang digunakan. Namun, konflik ini tetap merupakan unsur penting yang membentuk cerita mitos legenda Sang Kuryang. Penjelasan singkat ini dicukupkan. Semoga teman-teman yang menonton mendapat sedikit insight baru. Walaupun masih banyak yang harus saya perbaiki.